bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari 3, yaitu sebagai observer, coach, dan kucing. Bersama saya Nurdayati dari SMK MMT Penawar Aji dan Januri dari SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, serta Dedi Irawan dari SMP 2 Negeri Meraksa Aji. Selamat menyaksikan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam. Sore, assalamualaikum Pak Dedi. Selamat sore Bu Nurda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Bu Nurda sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Saya dengar Pak Dedi akan memulai proses coaching hari ini ya Pak? Iya betul Bu. Saya hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Coach untuk mencari ingin ada yang ingin disampaikan kabarnya. Oke Pak, sebelum Bapak melanjutkan ke proses coaching, di sini terlebih dahulu kita akan melakukan percakapan observasi. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan bentuk penilaian dalam proses coaching ini. Dalam proses coaching antara coach dengan kucing, nanti yang akan saya amati tentunya menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan selain itu juga, bagaimana seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana juga seorang kucing itu bisa merespon dari pertanyaan dari seorang coach dengan menggunakan tentunya prinsip-prinsip kucing seperti kemitraan, ada lagi proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah Pak Dedi, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Dedi. Baik Bu. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kompetensi. Mana yang akan Bapak kembangkan? Dari kompetensi Tirta Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah present, kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, dalam hal ini Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi sesuai dengan kita ya Pak ya? Iya. Oke, menindaklanjuti pertanyaan yang kedua, yaitu bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Bapak observasi? Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu yang pertama terkait dengan kehadiran penuh saya. Maka karena dengan kehadiran penuh, maka saya akan dapat menemukan potensi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan yang berikutnya yaitu yang kedua, yang paling utamanya saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dapat mengembangkan kompetensi ataupun mencari masalah yang dihadapi oleh coach itu. Luar biasa ya dari Pak Dedi. Oke Pak, boleh saya bertanya sekali lagi ya Pak ya? Iya Bu. Ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan indikator. Ya. Indikator yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam kegiatan coaching ini saya berharap bahwa coach itu dalam kegiatan coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Saya hanya memberikan beberapa pertanyaan berbobot, namun yang bisa mengarahkan si coach itu untuk menemukan akar permasalahan. Oke, jadi dalam pertanyaan yang ketiga ini berhubungan dengan bagaimana seorang coach itu bisa menemukan titik masalah dengan dirinya sendiri. Ya, betul luar sekali. biasa ya Pak ya. Semoga nanti sukses ya Pak ya Baik. dalam proses coaching. Ya. Mungkin demikian ya dari pembicaraan Pak observasi kali ini. Silakan Bapak dengan teman-temannya untuk melakukan proses coaching dan saya nanti akan mengamati jalannya coaching dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Selamat sore. Sore. SMK bisa, SMK hebat, bermutu. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Jai. Selamat sore. Sore Pak. Gimana kabarnya Pak Jai? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Pak Jai. Boleh
ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Boleh Pak. Boleh. Pak Jai, pada kesempatan sore ini, kabarnya Pak Jai ingin ada yang disampaikan pada saya. Betul Pak, betul. Boleh bercerita Pak Jai? Ini mengenai tentang keseimbangan antara mengikuti kegiatan guru penggerak Pak, bersama kegiatan proses belajar mengajar di sekolah Pak. Baik Pak Jai. Tadi Pak Jai menyatakan bahwa terkait dengan program guru penggerak dan kegiatan belajar mengajar. Apa yang jadi persoalan beliau? Dari permasalahan tersebut bahwasanya saat ini Pak, saat ini saya belum bisa Pak menyeimbangkan antara kegiatan program guru penggerak itu selaras Pak bersama dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, artinya Pak Jai ini masih belum menyeimbangkan antara dua kegiatan yang berbeda begitu Pak? Betul Pak. Betul. Baik Pak Jai, pasti setiap orang itu punya persoalannya. Betul. Yang dihadapi dan dijalankan tiap masing-masing kegiatan sekolah masing-masing. Betul. Baik Pak Jai, dari kegiatan perbincangan sore ini Pak Jai, pada kesempatan ini apa yang ingin Pak Jai dapatkan? Yang saya inginkan Pak, ada keseimbangan Pak, selaras antara kegiatan yang saya ikuti di program guru penggerak itu seimbang gitu Pak dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu Pak yang saya inginkan. Baik Pak Jai. Jadi Pak Jai artinya mohon maaf ini kalau melihat dari pernyataan membagi waktu antara dua kegiatan yang berbeda begitu Pak. Satu kegiatan berlangsung dan kegiatan lainnya tetap berjalan tanpa terganggu. Iya betul. Sangat luar biasa ini Pak Jai keinginannya. Mudah-mudahan Pak Jai bisa melakukan kegiatan tersebut. Kemudian begini Pak Jai, kalau Bapak Jai itu melihat pada diri Pak Jai, misalnya kita melihat dari angka skala dari 1 sampai dengan 10, Pak Jai itu berada pada posisi yang mana? Kalau melihat dari skala idealnya Pak, untuk saat ini saya berada di posisi 6. Ke-6 ya Pak Jai. Iya. Sudah luar biasa. Ya. Bagaimana Pak Jai? Pak Jai itu melihat potensi ataupun kekuatan yang ada di dalam diri Pak Jai untuk meningkatkan hal tersebut. Kalau melihat dari skala itu Pak, untuk meningkatkannya mungkin sekarang saya berencana melakukan komitmen agar supaya kegiatan itu berjalan seimbang. Tujuan. Jadi ada keseimbangan antara dua kegiatan yang berbeda gitu ya. Iya Pak. Luar biasa. Adakah peluang kemungkinan saja Pak Jai itu melakukan kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya tanpa mengganggu? Dan artinya Pak Jai bisa membagi jadwal. Untuk saat ini saya akan merencanakan Pak, artinya kegiatan guru penggerak itu seperti kolaborasi dan sebagainya akan saya lakukan ketika saya berada di jam yang sama Pak, ketika saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah di situ mungkin saya di ruang kafe itu mungkin saya akan melakukan juga kegiatan-kegiatan guru penggerak, artinya supaya berjalan seiring berjalan bersama gitu Pak. Artinya di antara ini saya menangkap Pak Jai akan melakukan kegiatan yang kolaborasi, yang match antara kegiatan belajar mengajar dengan pendidikan calon guru penggerak ini Pak Jai. Betul. Apa kemungkinan yang bisa Pak Jai ambil dari rencana Bapak tersebut? Kemungkinan yang saya ambil dari rencana saya, yang pertama saya akan komunikasi lebih dengan kepala sekolah bahwasanya saya menyampaikan ulang Pak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di program penggerak dan juga
saya akan menyampaikan bahwasanya kegiatan itu akan saya lakukan ketika saya ada jam di kelas. Nah di situ mungkin walaupun KBM saya belum maksimal, artinya kan tidak maksimal karena membagi waktu tadi Pak. Iya. Artinya saya akan menerapkan metode-metode untuk pembelajaran ketika saya berada di posisi saya juga melaksanakan kegiatan kewajiban saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi artinya Pak Jai akan membuat plan-plan tertentu untuk mensiasati bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut untuk mengurangi hambatan-hambatan. Pak Jai, Iya Pak. setiap hal yang kita lakukan itu pasti tidak terlepas dari hambatan atau gangguan ketika proses perjalanan. Apa solusinya jika muncul hambatan atau gangguan? Solusi apa ya Pak Jai? Untuk hambatan-hambatan, artinya saya akan mengambil alternatif. Mungkin kalau kegiatan yang saya sampaikan tadi, tidak maksimal, mungkin saya akan menembuskan kepala sekolah untuk mengurangi jam saya di kegiatan KBM di hari tertentu Pak, ketika saya sedang melaksanakan kewajiban saya sebagai calon guru. Artinya Pak Jai di sini akan mengambil beberapa kegiatan alternatif untuk menghadapi solusi ya. Masuk salah satunya tadi Pak Jai menyebutkan akan berkoordinasi atau melakukan tembusan kepada kepala sekolah jadi ya. Kemudian gini Pak Jai, apa rencana Pak Jai ke depan? Rencana saya di antara dua alternatif itu mungkin artinya saya punya rencana yang saya sampaikan kepada Bapak tadi. Yang pertama artinya saya akan mensiasati kegiatan belajar mengajar itu nanti akan saya imbangi juga dengan kegiatan-kegiatan ketika saya berada di ruang kolaborasi dan sebagainya dalam melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dari beberapa hal terkait rencana Bapak yang paling menurut Pak Jai prioritas dan segera dilakukan ada tidak? Untuk prioritas yang harus saya segera yang paling penting dilaksanakan. Karena kemarin saya memang sudah komunikasi dengan kepala sekolah. Saya sudah membuat perencanaan itu dan sudah saya sampaikan bahwasanya beliau juga menyampaikan kegiatan itu harus seimbang. Nah, jadi saya melaksanakan KBM di kelas. Nah, itu saya akan saya selaraskan antara kegiatan saya guru penggerak itu dengan KBM. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan kepada yang disampaikan oleh kepala sekolah saya. Artinya saya menangkap Pak Jai sini menyampaikan adanya keselarasan pada beberapa kegiatan dan tetap akan menjalin koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian begini Pak Jai, dari hal tersebut Pak Jai untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari rencana yang Pak Jai itu bagaimana ukurannya? Apakah itu berhasil atau tidak berhasil? Bagaimana cara Pak Jai mengukurnya? Kalau dari skala prioritas Pak, saya meyakinkan diri saya bahwasanya keduanya kegiatan tersebut adalah sama-sama saya mempunyai kewajiban di sekolah dan saya juga punya kewajiban untuk diri saya sendiri. Artinya dari skala itu saya yakin dan saya meyakini bahwa insya Allah akan berhasil. Mudah-mudahan Pak Jai artinya melihat skala prioritas mana kepentingan sekolah, mana kepentingan mengembangkan potensi Pak Jai. Itu ya Pak Jai. Betul. Untuk mewujudkan komitmen Pak Jai tersebut apa Pak Jai? Untuk mewujudkan komitmen saya dalam minggu-minggu ini saya akan komunikasi Pak, terutama dengan kepala sekolah dan Pak Guru. Artinya saya akan menyampaikan hal-hal yang urgent,
artinya kegiatan-kegiatan jadwal-jadwal tertentu yang akan saya lakukan ketika menselaraskan dengan kegiatan jadwal saya kali di kelas. Dari kepala sekolah dari Baca diberikan, Ya. kemudian juga wakakurikulum ya. Betul. Adakah orang lain atau pihak lain yang paling Pak Jai anggap bisa membantu terlaksananya apa yang menjadi rencana Pak Jai tersebut? Ya, saya akan melibatkan juga teman sejawat Ya. untuk kami saling berkolaborasi dalam mengelola kelas. Jadi saya mencatat tadi Pak Jai akan melaksanakan minggu depan ya. Ya. Kemudian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Betul. Nah, kemudian yang terakhir akan juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan rencana Pak Jai tersebut berhasil. Insya Allah. Ya, baik Pak Jai, terima kasih loh ini kesempatannya karena waktu kita juga terbatas. Nah, kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita Pak, apa nih yang Pak Jai dapat dari kegiatan perbincangan yang kita lakukan sore ini? Baik Pak, dari kegiatan dialog kita ini saya sekarang menemukan solusi Pak, jalan keluar antara keseimbangan saya dalam mengikuti kegiatan ini dengan kegiatan belajar di sekolah. Sangat luar biasa. Alhamdulillah Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Jai Sama-sama, Pak. atas kesempatannya, atas waktunya dan atas partisipasi Pak Jai dalam kegiatan perbincangan kali ini. Mudah-mudahan Pak Jai dari solusi dari perbincangan kita kedepannya akan menjadi lebih baik. Dan saya juga akan melihat Pak Jai ada pertemuan berikutnya cerita dari Pak Jai. Baik Pak. Apakah rencana Pak Jai sudah berhasil begitu ya? Ya, siap. Terima kasih sekali Pak Jai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Alhamdulillah ya Pak Dedi, proses coaching berjalan dengan lancar dan baik yang Bapak tadi lakukan. Dan sebelumnya Pak, sebelum melaksanakan coaching tadi, pada praobservasi saya itu menanyakan indikator yang akan Bapak capai. Ya. Lalu apa saja sih indikator yang sudah Bapak capai dalam proses coaching tersebut? Begini Bu ya, dari proses kegiatan coaching yang saya lakukan bersama coach tadi, saya sudah dapat mencapai indikator yaitu coach itu mendapatkan solusi secara mandiri Bu, dari kegiatan coaching atau proses coaching yang terlaksana. Oke, jadi menurut saya sebagai observer Pak, jadi sudah bagus dalam melakukan coaching tadi sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak itu sudah melakukan identifikasi masalah, sehingga Pak bisa mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu juga Pak, dalam proses coaching tadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu ada kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Ya, selamat ya buat Bapak. Ya Bu, sama-sama. Nah, di sini Pak, sebelum saya akhiri dari percakapan kita ini, boleh ya Pak saya melakukan pertanyaan satu lagi buat Bapak. Baik Bu. Nah, dalam hal ini kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Untuk proses coaching ke depannya Bu. Iya. Saya dalam proses coaching tadi saya berperan sebagai coach ya kan Bu ya. Saya masih ada keraguan dalam menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sehingga kadang saya juga sulit menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan coach tersebut itu. Jadi kedepannya saya akan terus berlatih melaksanakan kegiatan coaching agar kompetensi coach saya kedepannya akan semakin berkembang. Kemudian saya juga merasa tadi belum sepenuhnya hadir gitu, ada pikiran-pikiran. Jadi termasuk saya ke depan akan lebih fokus dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tubuh saya hadir sepenuhnya lah itu dalam proses kegiatan coaching agar si coach ini dapat leluasa
Kemudian yang terakhir, saya ingin membangun komunikasi yang lebih santai saat proses coaching, sehingga coach itu merasa nyaman, merasa rileks saat berdiskusi dengan saya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Dedi. Padahal tadi saya telah amati bahwa Pak Dedi itu telah menggunakan alutsista dan prinsip-prinsip coaching ini dengan benar. Tetapi dalam hal ini Bapak ingin meningkatkan kompetensi dengan cara berlatih-latih. Semoga kedepannya apa yang Bapak harapkan itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak, karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Sukses selalu buat Pak Dedi Ya, dan saya kasih. ingin dengar cerita-cerita atau hal-hal baik lainnya dari Pak Dedi. Baik. Selamat sore Pak Dedi Sore, dan selamat. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.